Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan memanggil dan mengingatkan saudara dan saya untuk kita benar-benar mempergunakan sisa waktu yang ada. Mempergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Kenapa saudara? Karena kita sekarang ada dalam situasi dan kondisi zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Saya nggak mau menakut-nakuti saudara, tetapi saya harus mengatakan begini. Tahun yang akan ke depan ini kita masuki saudara, itu bukan tahun-tahun yang semakin mudah. Bukan tahun-tahun yang penuh dengan segala kepastian atau segala kemudahan saudara. Karena itu siap tidak siap, kita harus siap setiap saat untuk benar-benar bisa menata kembali saudara. Kalau tadi kata Tuhan katakan pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Pergunakan sisa waktu yang ada. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi besok saudara. Siapa yang mengira pada waktu pandemi diumumkan tahun 2020 yang lalu saudara. Gak ada yang ngira. Ya. Satupun gak ada yang memperkirakan itu. Begitu juga masalah kapan hari dan saatnya. Kita harus menyelesaikan garis akhir hidup kita. Tidak seorang pun yang tahu saudara. Makanya kita harus pergunakan sisa waktu yang ada. Panjang pendeknya suka-sukanya Tuhan saudara. Kita gak bisa nego sama Tuhan kalau yang gitu. Ya, tapi kita harus tahu pasti kalau kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesadaran. Saya sangat yakin itu artinya Tuhan mau supaya kita benar-benar pergunakan kesempatan ini untuk menata kembali hidup kita. Terutama hidup kerohanian kita. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kualitas hidup kekristenan yang sesungguhnya Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jangan Kristen sekedar Kristen. Apalagi Kristen yang hanya sekedar agamawi. Tuhan mau supaya kita kembali kepada ajaran Kristus saudara. Bukan ajaran yang dibuat atau disampaikan oleh manusia. Dalam masa pandemi selama ini saudara, kita gereja di lockdown semuanya. Bahkan semua agama juga di lockdown sama-sama saudara. Tetapi di situ sebetulnya Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tuhan lagi memanggil kita untuk kembali kepada kekristenan yang sejati. Kembali kepada ibadah yang sejati. Kembali kepada ajaran yang sejati. Hanya satu ajaran yang sejati yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yaitu ajaran Kristus. Amin. Saudara kalau gak percaya boleh baca 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini saudara singkatnya. Kalau kita tidak bertekun di dalam ajaran Kristus, sesungguhnya kita tidak memiliki bapa dan anak. Kalau kita gak punya bapa dan anak, berarti kita gak diakui oleh Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan. Lalu kita ini siapa? Padahal setiap minggu, mungkin juga setiap hari kita ada di gereja. Kita sibuk ini, itu dan sebagainya atas nama gereja, atas nama Tuhan dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu nak. Aku tidak tahu kamu datang dari mana. Saudara, Tuhan mau supaya kita kembali kepada ajaran Kristus. Di Bread of Christ Fellowship, saudara. Kita fokus hanya kepada ajaran Kristus, bukan ajaran siapa-siapa. Amin. Ajaran yang disampaikan oleh Yesus langsung selama Yesus hidup di dunia 32,5 tahun. Jadi bukan berdasarkan ajaran siapa-siapa. Kita tidak bicara doktrin atau ajaran siapa dan sebagainya. Kita tidak membedakan denominasi, tidak membedakan gereja saudara. Selama Injil kita sama, roh Tuhan sama, dan selama firman-Nya sama, ya kita satu di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kerinduan Tuhan yang terbesar hari-hari ini saudara. Tuhan memanggil semua gerejanya untuk kembali bersatu. Satu tubuh Kristus.
Amin. Itu kerinduan Tuhan yang terbesar hari-hari ini. Makanya kalau kita tahu begitu, kita jangan mau di kotak-kotak, saudara. Ya. Saya tidak pernah membatasi siapapun juga. Karena saya tahu firman Tuhan katakan begini, saudara. Ulangan 12 ayat 5-7. Pada saat saudara dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah memilihkan satu tempat ibadah untuk saudara berakar, tertanam menjadi jemaat lokal di situ. Itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Makanya Bread of Christ Fellowship tidak mau mengganggu waktu ibadah di gereja lokal masing-masing. Kita sangat menghargai itu. Makanya hari Minggu masing-masing kembali ke kandangnya masing-masing. Kita domba-domba. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar kembali kepada hakikat kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Nah, Tuhan juga mau supaya selain kita menata kembali kuasa hidup kekristenan kita yang sejati, kembali kepada ajaran Kristus, Tuhan juga mau supaya kita kembali kepada jati diri kita, identitas diri kita. Jangan dimanipulasi, saudara. Saudara dan saya hari ini ada di tempat ini bukan duduk sebagai orang-orang percaya atau orang yang hanya statusnya Kristen di KTP. Ini hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang hadir nih. Ya, ada Pastor JJ, ada Pak Samuel, ada Abuna juga Denny ya. Wah, ini luar biasa, saudara. Tapi saya mau sampaikan, saudara. Ya. Tuhan mau supaya siapapun saudara dan saya hari ini kita kembali sama. Kembali kepada jati diri kita. Kita ini siapa? Kita semua sama, saudara, di hadapan Tuhan. Enggak ada beda. Kita semua sama-sama. Orang-orang pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita semua dijadikan menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Bukan anak-anak singkong, bukan anak-anak dunia, saudara. Karena itu jangan memposisikan diri kita. Kita hanya seorang hamba. Kita hanya seorang orang percaya. Kita hanya seorang yang agama Kristen. Enggak begitu, saudara. Tuhan mau kita benar-benar menghidupi jati diri yang sudah Tuhan meteraikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah juga nggak bisa sekedar anak-anak Allah. Karena 1 Yohanes 3 yang pertama dan kedua katakan sekalipun kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak apa kita anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan. Baru nyata keadaan kita kelak. Kita anak Allah sesungguhnya atau bukan, itu pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, kita diangkat Tuhan. Mengenakan tubuh kemuliaan. Amin. Nah, di situ baru kita mengerti. Tapi kalau kita mau menunggu itu waktunya tiba, saudara, terlambat. Makanya saudara dan saya sekarang ini harus tahu dengan pasti siapa sih kita ini. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Dan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Enggak bisa sembarangan lagi, saudara. Karena kita orang pilihan. Dan yang lebih penting lagi, saudara, setelah kita hidup sesuai dengan jati diri sebagai anak-anak Allah yang sejati, kita harus hidup benar-benar oleh iman di dalam Kristus. Enggak cukup hanya menjadi sekedar orang percaya. Kita harus hidup oleh iman di dalam Kristus, yaitu iman yang benar-benar dibangun di atas dasar firman Kristus. Karena nanti kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Segala yang tersembunyi dalam hati kita, Roma 2 ayat 16, berdasarkan Injil Kristus. Tuhan akan hanya melihat dua hal dalam hidup kita, saudara. Nanti kalau ketemu sama Tuhan, saudara, kita gak akan pernah ditanya kok, kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kamu dari gereja mana? Dari denominasi mana? Siapa gembalamu? Enggak ditanya begitu, saudara. Tuhan cuma lihat hati dan iman kita. Hati dan iman kita. Saya ingat sekali, saudara, dan gak pernah lupa. Waktu saya 2016 ketemu sama Tuhan, ketika saya meninggal, saudara, saya waktu pertama ketemu sama Tuhan, saya cuma nanya begini, kenapa Tuhan aku yang kau pilih Tuhan? Kenapa aku harus mengalami, aku gak layak Tuhan? Tuhan cuma bilang apa, saudara? Enggak, aku hanya melihat hatimu. Aku tahu hatimu, aku tahu imanmu.
Wah, sejak saat itu melekat banget saudara. Jadi situ saya mengerti intisari atau hakikat kekristenan yang sesungguhnya itu hanya bicara soal hati dan iman. Titik. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau memanggil dan mengingatkan kepada kita. Pergunakan sisa waktu yang ada. Apalagi kita sekarang ini ada satu dekade penentuan ilahi. Ya, dekade P, kalau dalam istilah orang Yahudinya bilang. Ini adalah dekade P. P itu 10 tahun 2020 sampai 2030. Khususnya sekarang ini kita ada dalam masa Pegimel, saudara. Saudara pasti udah pernah dengar itu ya, Pegimel. Itu menurut penanggalannya orang-orang Israel, ya. Saya sampaikan ini bukan karena sok Israel juga saudara, karena saya juga bukan orang Israel ya. Tetapi firman Tuhan katakan saudara dan saya adalah orang-orang Israel secara rohani yang dipilih Tuhan dicangkokkan kepada tunas. Jadi kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang Israel, bahkan termasuk yang ribuan tahun yang lalu, itu tetap berlaku sampai hari ini. Dan itu tetap berlaku untuk orang-orang Israel, termasuk saudara dan saya sebagai orang Israel rohani. Ya, makanya kita harus mengerti sekarang juga kalau di Israel sana menganut satu penanggalan sampai 15 September 2023 ini kita ada dalam masa disebut dengan Pegimel. Ya. Nah, P itu artinya saudara, itu adalah masa-masa penentuan ilahi. Apa yang Tuhan firmankan ya melalui mulutnya saudara, itu akan diberlakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara nggak percaya, nanti saudara boleh buka Roma 9 ayat 28. Apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan waktunya itu adalah sekarang. Amin. Kalau kita lihat Yeskiel 12 ayat 25 dan 28 saudara. Ini kalau kita gabungkan dua ayat ini menjadi begini pernyataannya. Sebab aku, kata Tuhan ya, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bayangkan saudara, Tuhan dengan sangat tegas dan berulang-ulang menegaskan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan ditangguhkan, tidak akan ditunda-tunda lagi. Semuanya sempurna dan segera harus terjadi. Amin. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 38. Ibrani 10 ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita begini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tuh, makanya ini sisa waktu tuh sedikit. Dan sangat sedikit waktu lagi saudara. Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi tidak ada janji Tuhan yang ditangguhkan, ditunda-tunda. Siap tidak siap kita harus mengalaminya saudara. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi satu kebodohan yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sadarkah saudara bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesadaran. Itu artinya adalah kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengalami penggenapan firman Tuhan. Mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan hidup sekedar hidup. Jangan dipakai untuk hal-hal yang enggak membawa kita kepada kekekalan. Pergunakan setiap kesempatan ini saudara.
Baik tidak baik keadaan kita, saya sangat percaya Tuhan punya cara berbicara kepada saudara saya itu berbagai macam cara. Baik melalui penderitaan, tantangan, situasi kondisi, bencana, dan sebagainya. Termasuk melalui firman-Nya dan juga pernyataan-pernyataan melalui hamba-hambanya yang diurapi. Tuhan berbicara kepada kita saat ini jelas sekali. Apa yang terjadi selama masa pandemi ini, saudara? Ya. Itu jelas sekali Tuhan berbicara kepada kita. Ayo nak, kembalilah. Kembali kepada panggilan Tuhan. Kembalilah kepada rancangan Tuhan. Kembalilah kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada panggilannya Tuhan. Makanya kita dipanggil hari ini, dikumpulin di sini, saudara, bukan satu kebetulan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu banyak ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Tapi seberapa banyak di antara kita yang mengalaminya? Ada banyak orang di luar sana yang seringkali bertanya begini, saudara. Saya udah jadi Kristen sejak lahir. Bahkan keturunan saya di atas semua tuh orang Kristen. Tapi kenapa hidup saya kok begini-begini terus? Katanya Tuhan itu penuh kuasa. Katanya Tuhan itu setia. Katanya Tuhan itu hidup. Tapi mana kok hidupku begini-begini terus? Saudara, kalau ada di antara kita yang merasakan hal seperti itu, saudara, baiklah kita introspeksi diri. Ada apa sebetulnya dengan hidup kita sendiri? Jangan nyalahkan Tuhan dulu. Periksa diri kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tadi kita nyanyikan lagu sebelum firman Tuhan. Janji Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Dan gak pernah salah, saudara. Mana ada Tuhan salah janji sama kita, saudara? Mana ada janji Tuhan yang salah dalam hidup kita? Enggak ada, saudara. Makanya kita harus mengerti sekarang. Ya. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita sering baca firman Tuhan. Wah, dengar firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah, dengar menyaksikan kesaksian-kesaksian orang-orang mengalami janji Tuhan ini, itu dan sebagainya. Tapi kenapa kita sendiri gak mengalaminya? Dan lebih ironisnya lagi, banyak orang merasa sudah puas diri kalau sudah mendengar kesaksian orang-orang. Merasa sudah cukup kalau kita sudah baca firman Tuhan, sudah hafal firman Tuhan, titik komanya semua hafal. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Udah cukup kalau sudah sering dengar firman Tuhan. Udahlah, mau ngapain lagi? Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara hanya sebatas jadi orang Kristen seperti itu, saya yakin saudara tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan. Enggak bisa mengalami janji Tuhan. Enggak cukup kita hanya baca firman, dengar firman, nonton YouTube, dengar khotbah-khotbah, ibadah tiap hari juga, itu enggak akan mengubah hidup saudara dan enggak akan menyelamatkan saudara. Janji Tuhan itu harus dialami sendiri, saudara. Nggak bisa diwakili, nggak bisa dititip-titip, saudara. Ada orang seringkali nggak ngerti, saudara. Kalau mereka sedang pergumulan, doakan saya ya. Ya kita doakan, tetapi yang lebih penting adalah kita sendiri juga harus berdoa sama Tuhan. Kalau mau ngalami janji Tuhan, jangan titip-titip, saudara. Kalau kita mau doa, dijawab Tuhan, juga jangan titip-titip doa. Kita minta dukungan doa, nggak salah. Tetapi kita sendiri jangan mengandalkan orang lain berdoa untuk kita. Kita sendiri harus punya kehidupan doa dengan Tuhan secara pribadi yang benar. Makanya di sini kita diingatkan, di dalam Hosea 14 ayat yang ke-10. Ayat ini jarang dibuka. Ayat ini jarang diingatkan, saudara. Tetapi ini kunci, saudara. Ya. Hosea 14 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Memahami semua janji Tuhan, saudara.
Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ini kuncinya, saudara. Jadi apa artinya kita menjadi orang Kristen sih? Kalau kita hanya sekedar dengar firman, baca renungan, baca kitab suci, tapi kita sendiri nggak mengalaminya. Kenapa nggak mengalaminya? Karena kita nggak memahaminya. Kenapa kita nggak memahaminya? Karena memang kita sendiri yang nggak mau memahaminya, saudara. Karena pada dasarnya Tuhan kan memberikan kepada kita hikmat. Memberikan kepada kita kesempatan. Memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengerti kebenaran itu. Buktinya apa, saudara? Ketika saudara percaya memberi diri dibaptis menjadi manusia baru, bukankah Tuhan memberikan rohnya sendiri yang hidup di dalam kita menjadi seorang penolong, menjadi roh kebenaran di dalam kita yang membuat kita bisa mengerti kebenaran itu dengan sempurna. Kalau roh Tuhan hidup di dalam kita, maka harusnya kita memahami firman Tuhan dengan bijaksana. Kita bisa mengerti dengan benar, mengetahui dengan pasti firman Tuhan itu, saudara. Jadi bukan lagi penafsiran logika kita. Bukan lagi penafsiran kata orang, kata hamba Tuhan ini itu dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang memahami, kita mengetahui, kita sendiri yang mengalaminya. Apa artinya kita menjadi orang Kristen sekarang ini, menjadi anak-anak Allah, kalau kita hanya sekedar tahu firman, kita hanya baca firman, dengar firman, tapi kita sendiri tidak memahami, tidak mengalami. Lalu buat apa? Lalu buat apa, saudara? Saudara, untuk bisa memahami firman Tuhan, sekali lagi, tidak perlu kita sekolah teologi ya, tidak perlu menjadi doktoral teologi dulu. Ya. Tetapi siapapun saudara dan saya, sekalipun kita tidak punya pendidikan formal, tapi Roh Kudus di dalam kita, sekalipun kita nggak bisa baca tulis, saudara, buta huruf. Saya pernah menyaksikan, saudara, ada orang yang nggak bisa baca, tunanetra, saudara. Tapi dia bisa tahu firman Tuhan dan bisa mengerti dengan benar firman Tuhan itu. Dan bisa perkatakan sampai titik komanya semua jelas, saudara. Padahal dia nggak pernah baca. Kenapa bisa begitu? Karena roh Tuhan ada di dalam dia. Roh kebenaran itulah yang mengajarkan, mengingatkan kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan, kuasa dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi kita jangan mau dibatasi, saudara. Ya, kita ini Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita begitu besar. Rohnya sendiri loh diberikan kepada kita, hidup di dalam kita. Maksimalkan itu, saudara. Karena sudah dikasih Tuhan. Hari ini, saat ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita. Ini adalah kairosnya Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk saudara dan saya mengalami janji Tuhan. Ini waktunya, saudara. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan kita mengulur-ngulur waktu. Ntar aja deh, besok aja masih ada kesempatan kok. Nanti aja deh kalau masalahku sudah selesai. Masalah tidak akan pernah selesai, saudara. Jangan pernah nunda. Nanti aja deh kalau aku udah bisa, kalau udah sempurna baru. Nggak bisa, karena Tuhan nggak nunggu kita sempurna kok untuk bisa mengalami janji Tuhan. Tapi jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bisa memahami kebenaran, memahami janji-janji Tuhan dan mengalami janji Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita bicara mengenai janji Tuhan, saudara, ya. Kita harus tahu kebenaran ini. Kalau kita menerima janji Tuhan, ya, menerima janji Tuhan, entah itu dengan membaca, mendengar, atau kita mendapatkan nubuatan, atau kita mendapatkan pesan-pesan pewahyuan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi.
bukan berarti kita sudah mengalami atau pasti mengalami janji Tuhan itu. Menerima janji Tuhan, ya, amin. Tetapi jangan GR dulu, itu bukan berarti kita sudah pasti mengalami janji Tuhan itu. Itu tidak otomatis, saudara. Janji Tuhan memang ada dua, ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Ada yang umum, ada yang khusus, saudara. Tapi saya dalam kesempatan tidak akan membahas secara detail mengenai janji Tuhannya itu apa aja. Karena gak akan cukup waktu, saudara. Ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab, saudara. Nah, kita harus mengerti sifat daripada janji Tuhan itu adalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Kalau kita nggak bisa mengalami janji Tuhan, itu bukan salahnya pemberi janji. Karena pemberi janji yaitu Tuhan sendiri, itu tidak mungkin ingkar janji. Nggak mungkin dia menangguh-nangguhkan. Nggak mungkin dia membatalkan, apalagi dia melupakan atau dia sengaja main-main dengan kita. Nggak mungkin, saudara. Amin. Tapi sebaliknya, kita sebagai penerima janji, ya, kita seringkali yang justru tidak siap. Kita sendiri yang tidak sadar, kita sendiri yang tidak mau, dan kita sendiri yang tidak memenuhi syarat, dan kita sendiri yang melawan bahkan mengingkari janji Tuhan. Bukan Tuhan yang salah. Makanya saudara, saya sekali lagi sangat bersyukur kalau kita masih diberikan kehidupan untuk bisa menyadari hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan menikmati janji Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Jangan pernah puas hanya dengan mendengar, melihat. Tapi alami sendiri, saudara. Makanya Yesus sangat menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 5 ayat 20 Yesus bilang apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Apa yang salah dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara? Apa kurangnya? Mereka sehari-hari bahkan sepanjang waktu sambil jalan pun mereka membaca kitab sucinya. Perkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan khotbah-khotbah. Tapi mereka tidak memahaminya dan tidak mengalaminya. Tidak melakukannya. Amin. Makanya jangan kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang munafik bahkan fasik di mata Tuhan. Ya. Nah, kita perlu tahu bahwa janji Tuhan namanya juga janji, itu ada tertulis di dalam perjanjian. Ada dua perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Nah, kita harus bisa membedakan bahwa apa bedanya janji Tuhan kepada umat pilihannya di perjanjian lama dengan umat pilihannya di perjanjian baru, saudara. Ini ada beda. Saudara dan saya bukan umat pilihan Tuhan yang hidup di zaman perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Tapi kita nggak bisa melepaskan diri dari ikatan perjanjian lama. Karena itu satu kesatuan, saudara. Tetapi kita harus bisa membedakan. Ya, janji Tuhan di dalam kepada umat pilihannya di perjanjian lama itu hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmani dan materi. Hal-hal yang kasat mata, yang bisa dirasakan langsung, saudara. Tetapi saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru, janji Tuhan itu sifatnya lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya batiniah, gak kelihatan. Itu manusia rohani kita. Dengan kata lain, perjanjian lama, janji Tuhan dalam perjanjian lama, itu akan lebih berbicara hal-hal yang sifatnya jasmani dan materi. Sedangkan janji Tuhan di perjanjian baru, saudara dan saya, itu bicara lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Mana yang saudara mau pilih sekarang ini? Ada banyak orang terjebak sekarang ini, hidup di zaman perjanjian baru, tapi yang dia kejar adalah hal-hal yang sifatnya jasmani dan materi. Janji-janji Tuhan yang sifatnya jasmani dan materi. Mana bisa mengalaminya, saudara? Karena Tuhan mau supaya kita adalah orang-orang mengalami janji-janji Tuhan yang sifatnya rohani dulu.
Sama dengan halnya kita mengejar berkat. Banyak orang salah kaprah, gak bisa membedakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka salah fokus dalam pengejaran hidupnya. Yang mereka kejar berkat materi. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Berkat materi itu bonus. Seperti halnya panas dan hujan diberikan kepada orang baik maupun orang jahat. Orang benar maupun orang fasik. Tapi banyak orang gak bisa membedakan itu saudara. Mereka kejar berkat materi, mereka kehilangan berkat rohani. Dan berkat jasmani. Padahal kalau kita kejar berkat rohani, otomatis berkat jasmani, berkat materi itu mengikuti kita. Bahkan Tuhan limpahkan dalam hidup kita sebagai bonus. Banyak orang mengejar berkat materi, mereka kehilangan berkat rohani. Nah, pilihan ada di tangan kita saudara. Nah, kita perlu memahami ada janji Tuhan kepada umat pilihan di perjanjian lama. Itu baik yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud dan sebagainya saudara. Ya, itu janji Tuhan di perjanjian lama. Ada beberapa macam perjanjian Tuhan di kitab perjanjian lama. Yaitu diantaranya janji pemeliharaan Tuhan, janji penyediaan, janji pemulihan, janji perlindungan, janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji promosi, janji pembelaan dan sebagainya saudara. Ini yang utamanya saudara. Makanya kalau kita melihat janji Tuhan di perjanjian lama, misalnya yang sering kita dengar misalnya ya, Tuhan akan melepaskan kita dari segala kegentaran atau ketakutan. Mazmur 34 ayat 5, ini janji Tuhan. Ya. Lalu janji Tuhan apa? Misalnya dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Tuhan akan menjadikan kita sebagai umatnya dan Allah menjadi Allahnya, Allah kita. Itu janji Tuhan saudara, Yesaya 36. Ya. Bahkan Tuhan juga janjikan keselamatan untuk anak-anak kita. Allah sendiri akan melawan musuh kita. Itu janji Tuhan dalam kitab Yesaya. Itu contohnya saudara. Ya. Nah, janji Tuhan di perjanjian lama misalnya yang lainnya saudara. Itu janji pemulihan 2 Tawarikh 7:14 ya. Tuhan akan, ini janji Tuhan. Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri kita. Mata Tuhan terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Itu janji Tuhan. Kalau kita merendahkan diri, kita sadar bertobat dan memberi diri dipulihkan oleh Tuhan. Maka terjadi janji Tuhan ini. Ini janji di perjanjian lama. Sekali lagi, janji-janji Tuhan di perjanjian lama itu tetap berlaku sampai dengan kita sekarang hari ini dan keturunan-keturunan kita selanjutnya. Selama kehidupan ini masih ada di dunia, saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita fokus sekarang ini, jangan kita abaikan yang perjanjian baru, saudara. Kenapa? Karena janji Tuhan di dalam kepada umat pilihannya di zaman perjanjian baru, sifatnya itu jauh lebih besar, lebih mulia, lebih fokus kepada kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan lebih membawa kita kepada kekekalan. Nah, ini sifat janji Tuhan dalam perjanjian baru yang harus kita pahami, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita mengabaikan janji-janji Tuhan di dalam perjanjian baru. Ya. Karena itu jauh lebih besar, lebih mulia, lebih membawa kita kepada kekekalan. Ya. Janji Tuhan kepada umat pilihannya membawa kita kepada rancangan yang semula. Nah, ini yang paling penting yang saudara kita harus pahami dan alami saudara. Janji Tuhan untuk kita saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru, intinya itu membawa kita kembali kepada rancangan yang semula. Apa rancangan yang semula Tuhan itu? Yaitu menciptakan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sehingga kita bisa didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Dan kita memperoleh kekekalan di surga yang mulia. Amin. Ini janji Tuhan yang terutama, terpenting. Dan ini merupakan kehendak Tuhan yang kita harus lakukan dan alami, saudara. Kegagalan kita selama hidup di dunia ini untuk mengalami janji Tuhan yang satu ini, saudara, kita nggak mungkin masuk surga. Sekalipun
Kita sudah melakukan begitu banyak mujizat-mujizat, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus dan sebagainya saudara. Tetapi Tuhan bilang apa? Bilang, aku tidak mengenal kamu nak. Karena Tuhan tidak tertarik dengan karunia-karunia roh seperti itu. Yang Tuhan lebih peduli adalah bagaimana hati dan iman kita bisa menggenapi firman Tuhan itu. Ya. Nah, janji Tuhan untuk kita yang hidup di perjanjian baru, contohnya apa? Contohnya itu mengenai kehidupan kekal, saudara. Janji Tuhan untuk membawa kita masuk dalam satu persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Makanya kita sekarang ini kita harus mengerti sekali lagi, saya ingatkan, jangan memposisikan diri kita lagi hanya sekedar orang percaya. Atau hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Atau orang yang hanya sekedar mengaku anak, tetapi kita bukan anak di hadapan Bapa. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ya. Janji Tuhan untuk umat di perjanjian baru itu bicara mengenai persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Janji Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan kedatangan Kristus kembali. Janji Tuhan untuk pengampunan, janji Tuhan memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai roh kebenaran dan sebagainya. Dan janji Tuhan untuk menjadikan kita, nah ini saudara, anak-anak Allah yang sesungguhnya tinggal di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus. Ini yang kita harus benar-benar camkan saudara. Pahami dengan baik dan alami sepenuhnya. Janji Tuhan juga untuk memberikan kepada kita segala hikmat dan pengertian supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna di zaman ini. Coba sekarang jujur saudara, tes ya. Saya bukan menguji saudara, tetapi saudara uji diri sendiri. Saudara mengerti enggak apa kehendak Bapa yang terutama dan terpenting di zaman ini yang harus kita lakukan? Karena kegagalan kita melakukan kehendak Bapa yang satu ini akan menyebabkan kita kehilangan kerajaan surga. Ada yang tahu boleh angkat tangannya saudara. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita mau melakukannya. Sedangkan Yesus bilang, bukan setiap orang yang kepadaku berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita nggak bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita selama di dunia ini, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup seperti Daud mengalami janji-janji Tuhan saudara. Daud walaupun dia jatuh bangun dalam dosa, dia nggak luput dari segala kekurangan sebagai manusia. Tapi dia tetap menjadi kesayangan Tuhan. Tetap dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul 13 dikatakan Daud melakukan kehendak Bapa di zamannya. Nah sekarang kehendak Bapa di zaman now, di zaman ini sekarang kita hidup apa saudara? Kalau kita nggak tahu, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan garis hidup kita dengan finishing well. Nah tolong dengar baik-baik. Kehendak Bapa yang terutama terpenting dalam hidup kita sekarang sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Allah di zaman now saudara, adalah menjadi anak-anak Allah sesungguhnya yang tinggal di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus. Yang serupa dengan Kristus dan didapati sempurna di dalam Kristus. Nah, bisa nangkep gak saudara? Menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, ya bukan abal-abal ya, bukan anak-anak sekedar anak-anakan, tetapi anak-anak Allah. Yang apa tadi? Tinggal di dalam Kristus, yang hidup oleh iman di dalam Kristus, menjadi milik Kristus, ya, dan serupa dengan Kristus, serta sempurna di dalam Kristus. Kalau 1 28. Sekali lagi, kegagalan kita melakukan kehendak Bapa yang saya sebutkan tadi, gak mungkin kita bisa dikenal oleh Bapa. Camkan itu saudara.
Jadi apa artinya kita menjadi orang Kristen mati-matian, ujung-ujungnya kita mati selama-lamanya saudara. Lebih baik sekarang kita pergunakan sisa waktu yang ada untuk memenuhi kehendak Bapa ini saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau ada yang gak ngerti bagaimana cara, makanya kenapa sekarang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya ya, kalau berdoa, sekarang kalau berdoa jangan lagi cuma minta berkat. Stop. Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita datang berdoa kepada Tuhan sebagai seorang anak menghadap Bapa kita di surga. Emang Bapa kita budak, emang Bapa kita buta, gak bisa tahu apa kebutuhan keperluan kita. Emang Bapak gak tahu apa yang sedang menjadi masalah hidup kita. Emang Bapak kita gak tahu segala kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita. Bapak kita lebih tahu persis daripada kita sendiri saudara. Makanya kenapa Yesus dalam Matius 6 katakan kalau kita mau berdoa, sebelum kita berdoa saja Bapak kita sudah tahu apa yang akan kita minta. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Allah, sekarang cara doanya diubahlah sebagai anak Allah. Jangan jadi orang-orang Kristen yang sekedar agamawi. Berdoa sama Bapak, Bapak ajarkan aku mengerti apa yang Bapak kehendaki untuk aku lakukan. Supaya aku bisa menjadi, nah itu yang tadi saya sebut saudara. Jadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang hidup di dalam Kristus. Karena gak gampang, ngomong sih gampang, baca gampang, denger gampang saudara. Tapi melakukannya itu gak gampang saudara. Karena itu saudara dikasih. Kalau kita berdoa sekarang stop, jangan minta berkat lagi. Tuhan gak pernah ngajarin kita kalau kita berdoa mintalah berkat. Coba ada ayatnya enggak saudara? Janji Tuhan pertama kali kepada Abraham apa? Bukan hanya sekedar engkau akan diberkati saudara. Yang lebih utama, lebih penting apa? Aku akan menjadikan engkau dan keturunanmu sebagai menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai anak-anak menjadi anak-anaknya bukan sekedar diberkati. Tapi dijadikan berkat. Kalau saudara hanya minta diberkati, Tuhan berkati aku, berkati bisnisku, berkati pelayananku, berkati pekerjaanku. Berkatmu hanya sekedar satu mangkok. Tapi kalau engkau bilang, Bapak, izinkan aku menjadi anakmu. Jadikan aku berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita berani berdoa seperti itu, maka berkat Tuhan tidak terbatas. Unlimited. Suka-sukanya Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja. Hanya karena kita salah ngomong. Saudara sakit, emang Tuhan gak tahu sakit? Gak perlu kita teriak, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Apalagi ngancam-ngancam sama Tuhan. Klaim-klaim sama Tuhan. Emang kita asuransi saudara? Datanglah sebagai seorang anak sama Bapak. Minta belas kasihan Tuhan. Minta Tuhan buat aku mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan sekarang ini. Supaya aku bisa sembuh. Amin. Jadi ini ada perspektif doa yang berbeda dari sebelumnya. Nanti saudara kalau Tuhan kehendaki, kita nanti akan ada satu kesempatan, kita akan membuat namanya sekolah doa. Tetapi bukan untuk menjadi pendoa. Tetapi sekolah doa untuk menjadi anak-anak Allah yang berdoa. Amin. Doakan saudara. Ya, nanti kita akan kasih tahu kapan waktunya. Ya. Jadi cara doa kita, perspektif kita, itu berbeda saudara. Ini kita dalam masa-masa penentuan ilahi loh. Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang fasik. Tuhan sedang membedakan mana orang beribadah kepada Allahnya dengan mana orang yang tidak beribadah kepada Allahnya. Kalau saudara gak percaya, baca Malaki 3, 17, 18. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Janji Tuhan itu ada begitu banyak sekali, ada ribuan saudara. Ya, dan kita nggak mungkin bisa selesai bahas itu dalam 1 minggu, ya. Nah,
Tapi yang kita harus tahu sekarang ini bahwa untuk bisa mengalami janji Tuhan yang begitu ribuan, ya, itu hanya ditentukan oleh dua hal. Nah, ini kunci mengalami janji Tuhan itu hanya dua hal, saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, saudara mau mengalami kasih karunia Tuhan, ya, hanya dua hal, saudara. Hati dan iman, titik. Nggak lebih, nggak kurang dari itu. Kenapa, saudara? Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Dari hati ditentukan pikiran, perasaan, emosi, kehendak, cara hidup kita, karakter kita, itu semua dari hati. Iman itu menentukan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Iman itu yang menentukan apa kita layak mengalami pengenapan janji Tuhan atau tidak. Makanya dalam Efesus 2 yang ke-8 dikatakan, kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia oleh iman. Kasih karunia bicara hati. Kalau hati kita nggak berkenan sama Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita nggak hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita nggak mungkin mengalami janji Tuhan. Amin. Makanya hati dan iman ini yang menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Apa kita bisa mengalami janji Tuhan atau tidak. Nah, janji Tuhan kita harus tahu sifatnya. Sekali lagi, ya dan amin. Titik. Enggak ada koma, saudara. Yang kedua, janji Tuhan itu ada waktunya, ada caranya Tuhan. Jangan suka asumsi-asumsi sendiri. Ada orang yang sering kali, saudara, percaya janji Tuhan, yes, amin, amin. Oh, kalau ini belum selesai ngomong aja udah diaminin, saudara. Amin, amin, amin. Apa yang diaminin? Apa arti amin sebetulnya, saudara? Kita harus mengerti, ya. Janji Tuhan itu ada waktunya Tuhan sendiri, kairosnya Tuhan, dan caranya Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Nggak bisa kita memaksa, apalagi mengancam-ngancam Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak mengalami janji Tuhan yang satu ini dalam seminggu, aku nggak percaya Tuhan. Itu kan namanya ngancam, saudara. Tuhan, bukankah aku sudah memberikan persepuluhanku? Tapi mana janjimu Tuhan? Loh kok jadi hitung-hitungan sama Tuhan? Itu namanya nggak tahu diri, saudara. Ya, apalagi ada lagi yang doa tuh, Tuhan, aku mengklaim janjimu Tuhan. Aku percaya. Lah kalau kita percaya nggak sampai klaim-klaim, saudara. Makanya di sini kita harus mengerti dengan bijaksana, ya, bahwa janji Tuhan itu ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Yang harus mengerti kitanya, saudara. Jangan paksa Tuhan mengerti kita, tapi kita nggak mau ngerti Tuhan. Amin. Di dalam 2 Petrus 3 yang ke-9, firman Tuhan ini sudah sering kali mengingatkan kepada kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah loh, ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau doamu belum dijawab sama Tuhan, bukan berarti Tuhan gak dengar. Kita doa gak usah pakai toa. Gak usah kita teriak-teriak, gak usah kita show off. Gak usah karang-karang bahasa yang puitis-puitis sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan selalu lihat hati kita. Kalau doa kita belum dijawab, kalau janji Tuhan belum terjadi dalam hidup kita, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu semua. Bukan Tuhan lagi nunda, saudara. Tapi Tuhan sedang menunggu kita bertobat, sadar, lakukan bagian kita, baru bagian Tuhan terjadi. Amin. Jadi kita harus tahu diri, saudara. Ya, Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janjinya. Termasuk ini konteks bicara mengenai janji kedatangan Tuhan. Ini janji kedatangan, apalagi hal-hal yang kecil, saudara. Kita harus mengerti di sini, ya.
Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya kalau sekarang kita belum mengalami jawaban doa, belum mengalami janji Tuhan, belum mengalami pertolongan Tuhan, bukan Tuhan gak mau kita alami itu. Bukan Tuhan yang tunda-tunda, bukan Tuhan yang pilih kasih, bukan Tuhan yang beda-bedain orang. Tetapi Tuhan mau supaya kita sadar, nak. Bertobatlah dulu, berbaliklah, periksa dirimu dulu. Beresin dulu dirimu. Lakukan bagianmu, baru aku genapi semuanya. Amin. Simple, saudara. Tuhan kita begitu luar biasa, saudara. Makanya jangan kita bertele-tele lah, ya. Di dalam Mazmur 12 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan tuh murni, gak pakai embel-embel, gak pakai macam-macam syarat ini itu, saudara. Sekali lagi, Petrus pernah ngomong ketika dia melihat seorang perwira. Siapa itu? Ada yang tahu gak? Cornelius. Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia gak pernah aktif di gereja manapun juga waktu itu. Karena memang waktu itu belum ada gereja, saudara. Tapi dia seorang yang beda di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang takut akan Tuhan dan dia mengamalkan kebenaran. Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Padahal dia seorang perwira. Makanya doanya dijawab sama Tuhan. Makanya sedekahnya berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Cornelius seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Petrus bilang, di situ baru Petrus sadar, aku tahu sekarang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Siapapun saudara dan saya hari ini, tidak peduli saudara orang Kristen, Katolik, orang apapun juga dari gereja manapun, sudah berapa lama pun, seberapa hebat pelayanan kita, seberapa besar persembahan kita, Tuhan gak peduli. Tuhan cuma lihat hati dan iman kita. Apakah hati kita takut akan Tuhan? Apa kita benar-benar beriman atau enggak? Iman itu bicara bukan hanya sekedar percaya, tapi bicara ketaatan. Taat enggak kita melakukan segala perintah Tuhan? Itu aja, saudara. Nah, terakhir saudara. Bagian terakhir kita bicara mengenai bagaimana caranya sekarang kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Ada 7 hal yang kita harus perhatikan, ya. Ini kunci mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang pertama, saudara tidak ada pilihan lain selain saudara harus memastikan saudara adalah benar-benar milik Kristus. Yang menjadikan saudara milik Kristus bukan kita, tapi Tuhan sendiri, saudara. Saudara boleh punya 1000 akte baptisan, anggota gereja di 1000 gereja, tetapi kalau saudara bukan milik Tuhan, tetap gak bisa menjadi milik Tuhan, saudara. Kalau kita bisa menjadi milik Kristus adalah satu anugerah. Karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-9 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tuh, di sini jelas sekali. Syarat pertama untuk kita bisa mengalami janji Tuhan adalah kita harus benar-benar menjadi milik Kristus. Nah, untuk bisa menjadi milik Kristus bagaimana caranya, saudara? Kita lihat dulu Roma 9, ya. Roma 9 ayat ke-7 sampai 8. Tidak semua orang, tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tapi, nah kita tahu ya Abraham kan punya 2 anak toh, Ishak dan Ismail, ya. 1 bapak, 2 ibu, ya. Nah, tapi yang diakui Tuhan siapa? Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Camkan saudara, yakini, imani dan amini. Saudara dan saya adalah orang-orang keturunan Abraham, keturunan yang benar, yaitu keturunan dari Ishak. Sebab itu kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup.
Ya, karena kita adalah anak-anak perjanjian, kita terikat dengan perjanjian. Di dalam Galatia 3:28 misalnya dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini diulang lagi saudara, ditegaskan lagi. Ya. Kuncinya cuma satu, kita harus ada di dalam Kristus. Nah sekarang saudara yakin gak kita di dalam Kristus? Jangan-jangan sekarang ini seperti Billy Graham pernah ngomong saudara. 85% orang Kristen di seluruh dunia hidup tanpa Kristus dan mereka di luar Kristus. Yohanes 15 Yesus katakan kalau kita tidak di dalam Kristus dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Jadi kekristenan tanpa Kristus itu artinya sia-sia saudara. Ya. Karena Kristus sendiri adalah jaminan dari segala janji Allah. Makanya kita jangan sampai kehilangan Kristus. Nah untuk kita bisa hidup di dalam Kristus, itu kan enggak otomatis saudara. Saudara percaya diri dibaptis lalu jadi di dalam Kristus. Enggak saudara. Karena saudara harus benar-benar menjadi manusia baru yang hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Yang dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Kristus. Jadi yang memeteraikan kita menjadi milik Kristus adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Bukan hamba Tuhan saudara. Karena Roh Kudus di dalam kita itulah tanda bahwa kita sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Nah, apa tanda lain bahwa kita milik Kristus? Kita dipanggil dan dipilih Tuhan masuk ke dalam satu persekutuan dengan Kristus. Kita bisa menjadi satu tubuh Kristus di dalam Kristus itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Kristus. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita dibaptis seperti Yesus dibaptis, sadar enggak saudara? Saat itu sebetulnya roh, jiwa dan tubuh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi miliknya Kristus. Makanya jangan main-main. Kalau dibaptis jadi manusia baru sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Menjadi milik Kristus itu kalau kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, baru kita bisa menjadi milik Kristus saudara. Kalau kita masih hidup di dalam daging, ya kita belum menjadi milik Kristus. Jadi meriksanya gampang sekarang, periksa diri kita masing-masing. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, emosinya nggak terkendali saudara. Ya, kita masih dikuasai kedagingan hawa nafsu. Itu tandanya kita belum menjadi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, kita bisa menyalipkan kedagingan kita dan segala keinginan hawa nafsu kita. Dan kita hidup sepenuhnya bagi Kristus. Kita sadar yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Semua milik kita adalah miliknya Kristus. Bisnis kita miliknya Kristus. Pekerjaan kita milik Kristus, pelayanan milik Kristus, jemaat milik Kristus. Semua keluarga kita juga milik Kristus. Kita hanya dititipi Tuhan. Kalau kita sadar itu saudara, berarti kita adalah milik Kristus. Ya, tapi kalau merasa bahwa dunia ini semua adalah milikku, bisnis milikku, kekayaan milikku, kepandaian milikku, semuanya, itu berarti saudara bukan milik Kristus. Ya. Tanda bahwa kita milik Kristus adalah kita hidup sebagai anak-anak Allah dan kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, saudara, tanda untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita harus mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Amin. Saudara ngertilah maksudnya ya, kita harus ada di dalam Kristus dan kita ada di dalam mengenal Kristus dengan benar dan kita ada di dalam Kristus, ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi bukan yang sekedar ucapan bibir, mengasihi dalam kebenaran dengan perbuatan. Ya. Nah, contohnya saudara benar-benar mengasihi Tuhan nggak sekarang? Dari mana kita tahu? Jangan kita amin-amin dulu saudara, kita periksa dulu diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan?
Kalau kita masih hidup dalam kepahitan, kebencian, kemarahan dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan saudara-saudara kita yang menyakiti kita, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Justru disitulah yang membedakan kita anak perjanjian atau bukan. Ya, makanya di sini kita diingatkan, mengasihi Tuhan itu merupakan syarat mutlak untuk kita bisa mengalami janji Tuhan. Ya, nah, di dalam Ulangan 7 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Yang mengasihi Tuhan itu yang mengalami janjinya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia taat melakukan segala perintahnya Tuhan. Enggak membijaksanai firman Tuhan. Makanya di sini kita diingatkan kembali kepada kasih yang sesungguhnya. Amin. Nah, di dalam yang keempat saudara, untuk bisa mengalami pengenapan janji Tuhan, kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Enggak bisa enggak. Karena Roh Kudus adalah jaminan ya, dari segala janji Allah. Kalau kita hidup tidak dipimpin Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Kita enggak bisa mengalami janji Tuhan. Ya. Kalau kita enggak hidup oleh Roh Kudus, maka kita juga akan selalu hidup di bawah kedagingan dan hawa nafsu kita. Yang kelima saudara, untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita harus benar-benar menjalankan hidup kekristenan kita bukan lagi berdasarkan hukum agama yang dibuat manusia, tetapi berdasarkan hukum kasih karunia, berdasarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus memiliki kehidupan doa pribadi, makanya kita harus memiliki benar-benar keyakinan. Kekristenan kita sekarang ini bertumbuh di dalam kasih karunia dan hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan Kristen sekedar Kristen. Yang keenam saudara, kalau kita benar-benar mau mengalami janji Tuhan, kita harus benar-benar fokus hari ini hanya kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Bukan menjadi manusia yang suka ngeroh saudara. Ya, dikit-dikit ngeroh, enggak saudara. Tetapi yang Tuhan maksud adalah mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang rohani supaya kita bisa menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu tandanya dia bertumbuh dalam kasih karunia, hidup oleh iman dan dari sehari ke sehari hidupnya berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus, bukan menjadi semakin serupa dengan dunia. Amin. Nah, yang ketujuh, yang terakhir saudara. Ya. Untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita harus memastikan kita bukan lagi sekedar hidup, bukan lagi kita hanya sekedar menjalankan kekristenan sebatas sekali lagi praktek agamawi. Tetapi kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, yang berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa siap sedia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk dalam perjamuan anak domba, yaitu masuk kerajaan surga, ya, dan menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami janji Tuhan. Amin. Saudara bisa diberkati sampai di sini saudara. Saya berharap paparan singkat ini bisa sedikit menginspirasi kita semua. Supaya kita punya satu pola pandang yang berbeda sekarang ini. Jangan lagi hidup sekedar doa, percaya sekedar percaya. Tapi kita harus pastikan kita benar-benar siap untuk dipakai Tuhan mengalami janji-janjinya. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan. Sebagai pesan penutup, saya cuma mau menyampaikan ada satu hal yang penting saudara. Apa yang harus kita lakukan saat janji Tuhan belum kunjung terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah sekian lama menunggu janji Tuhan kok nggak ngalamin apa-apa. Ya. Saya mau ingatkan begini, mereka yang sedang menunggu janji Tuhan, yang tidak kunjung terjadi dalam hidupnya. Jangan merasa diri GR, jangan merasa diri layak, apalagi merasa diri sudah benar saudara. Periksa diri kita dengan seksama. Bertobat, berbaliklah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berontak sama Tuhan.
Jangan sekali-kali nyalahkan Tuhan. Apalagi kita meragukan kasih setia Tuhan. Itu namanya kurang ajar, saudara. Yang ketiga, ingat sekali lagi, kalau Tuhan belum menggenapi janjinya, bukan berarti Tuhan lupa atau gagal dengan janjinya, apalagi ingkar janji. Juga bukan Tuhan yang tidak mau menepati janjinya. Bukan Tuhan yang suka PHP kita. Tapi Tuhan mau supaya kita mengerti. Semua itu ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan. Dan satu hal yang kita harus tahu pasti, Tuhan tidak pernah terlambat satu detik pun. Tuhan tidak pernah terlalu cepat satu detik pun menggenapi janjinya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Dan yang keempat, saudara, kalau janji Tuhan belum juga terjadi dalam hidup kita, seperti kepada Yosua, Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Bertindak hati-hati menurut firman Tuhan, jaga pikiran, perkataan, jaga perbuatan kita sendiri. Amin. Dan yang kelima, saudara, ya, kalau juga belum janji Tuhan belum tergenapi juga, saudara, berlututlah di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu, tanya sama Tuhan, dan minta hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sekarang, Tuhan? Tunjukkan jalan-jalanmu, ingatkan aku Tuhan. Dan mintalah kepada Bapa di surga, Roh Kudusnya untuk mengingatkan saudara, memimpin, menuntun saudara. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Yang kelima, yang keenam, saudara, tetaplah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun juga. Ya, tetap mengucap syukur, berdoa, dan jangan kehilangan sukacita, saudara. Yang terakhir, tetap jaga ketahanan iman kita. Jaga perkenanan Tuhan. Tetap sabar, tetap menantikan waktunya Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Saya percaya kalau kita bisa menjaga sikap kita seperti ini, cepat atau lambat, yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi janjinya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu cara yang terbaik menggenapi firman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are here, God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. 'Cause you are here. You are here. You're working in this place. Working in this Lord, we worship you, King of Kings, Lord of Lords. We worship you. I worship. And we call you Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see you working, even when I don't feel you working, you never stop, You never stop Holy working. Spirit. You never stop. You never You never stop stop, working. you never stop. Even when I don't see you working. Even when I don't feel you working, you never stop, You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop, Holy Spirit. You're with us, oh God. Thank you, Lord. Terima kasih, Roh Kudus. You're the Maywaker, Engkau adalah pembuka jalan, promise keeper, pembuat janji, and you're the light in the darkness. dan Engkau adalah terang di dalam kegelapan. Thank you, Father, Terima kasih, Abah, for your word. atas firman-Mu. Your word is a lamp and the light unto my path. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Amen. We believe Kami percaya your word firman-Mu is coming with the power datang dengan kuasa to transform us. untuk mengubahkan kami semua. And I believe that, Father, Dan saya percaya, Bapa, we are not only a listener of the word of kami God, bukan saja menjadi pendengar akan firman-Mu, but we were working in the word of God. tetapi kami menjadi pelaku akan firman-Mu. I believe that, Dan Father, saya percaya, Bapa, your word firman-Mu this afternoon siang hari ini has changed our telah life. mengubah kehidupan kami. We understand Kami semua memahami the time is very less, bahwa waktu sangat sedikit, but you teach us how to number our days. tetapi Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami menghitung hari-hari kami. I believe Dan saya the percaya teacher, guru the Holy Spirit, adalah Roh is Kudus inside you. yang sudah ada di dalam kita semua. saudara. Amen. Amin. The Spirit which raised Jesus from the dead Roh yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian is living inside you sudah and me. hidup tinggal di dalammu, saudara, dan di dalamku. And the Bible Dan says Alkitab juga He will mengatakan guide you Dia akan menuntun into engkau all the di truth. dalam segala kebenarannya. In Amin. Him Di dalam Dia there is nothing hidden. tidak ada yang tersembunyi, saudara. Everything is revealed. Semuanya diperlihatkan. I thank you, Father. Saya mengucap syukur, In the Bapa. last days, Di hari-hari terakhir we need the perfect guidance from the Holy Spirit. kami butuh pimpinan yang sempurna daripada Roh Kudus. How does He lead us? Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? When you surrender. Pada saat kita semua mau berserah When di you hadapannya. humble. Pada saat kita mau merendahkan diri When di you obey. hadapannya. Pada saat kita menjadi You taat. will hear the voice Maka engkau pun bisa mendengar suaranya. and you will sing unto the Lord. Dan engkau akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. My Lord Tuhanku is my adalah shepherd. gembalaku. Amin. I shall not lack anything. Dan saya tidak akan kekurangan apapun. Because you have a shepherd Karena kita semua memiliki gembala, saudara. and you become a sheep. Dan kita semua adalah domba-dombanya. A sheep Sang domba surrendered. yang selalu berserah. Amin. The sheep Domba hears the voice of the shepherd. mendengar suara gembala. I Amin. believe that, Father, Dan saya percaya, Bapak, what you delivered to Pastor Johannes apa today yang kau telah berikan atau lepaskan melalui Pastor Yohanes is the voice of the shepherd adalah suara dari gembala. to the Amin. sheep, Kepada untuk domba-dombanya. so they will walk Supaya kami semua berjalan in the protection of the shepherd. dalam perlindungan yang sempurna daripada gembala. Amin. Take them, Lord. Take us, Lord, Bawa kami, Tuhan, more nearer to you. lebih dekat lagi dengan Engkau, kepada Engkau. Teach us, Father.
Ajarkan kami Bapa to obey you, untuk mematuhi Engkau, to remain faithful. untuk tetap setia, tinggal setia Bible kepada Engkau. says, Karena Alkitab mengatakan many are called, banyak yang terpanggil, few are chosen, namun sangat sedikit yang but terpilih. very few Namun sangat sedikit lagi is be faithful. yang setia. Amin. My dear friends, Sahabat-sahabat kekasih, this day hari ini you make a decision. kalian mengambil keputusan. Lord, Tuhan, I want to be faithful. saya mau jadi setia. Amin. I want to be a faithful bride of Christ. Saya mau jadi mempelai Kristus yang setia. I want to be a pure bride of Christ. Saya mau menjadi mempelai yang murnimu Kristus. When Amin. you come, Pada saat engkau datang I want to kelak, see you face to saya face. ingin melihat engkau muka dengan muka The Tuhan. Bible says, Karena Alkitab mengatakan without holiness, tanpa kekudusan saudara, no one can see God. tidak ada seorang pun yang bisa bertemu atau melihat Tuhan. Amin. Amen. As a child of God, Sebagai anak-anak Tuhan, if you love God apabila kamu sungguh mengasihi Tuhan with all your heart, dengan segenap hatimu, all your mind, segenap pikiranmu, all your soul, segenap with all jiwamu, your strength, dengan segala and kekuatanmu, if you love one another, dan mengasihi satu akan yang lain. these are the greatest commandments. Inilah perintah yang terbesar. If you don't love, Apabila kamu tidak mau mengasihi and if you don't have love, dan tidak memiliki kasih saudara, you don't know God. maka engkau pun belum mengenal Tuhan. I pray, Lord, Saya berdoa Bapa, this word today, what we heard, firman ini yang atas hari ini yang kami telah dengar, seal us with your word right now. tutup bungkus kami semua dengan firman-Mu. And the Amin. Holy Spirit, Dan Roh Kudus, what you learned today apa yang kami pelajari hari ini will remind you. akan mengingatkan kita. It will remind you. Roh Kudus akan mengingatkan kita, Can you give saudara. thanks to God? Bisakah kita memberikan ucapan syukur Thank kepada you Tuhan? for the teaching, Lord. Terima kasih Tuhan Thank atas you for the pengajaran. outpouring of Terima your kasih word, atas your pencurahan anointing, firman. your Urapanmu, word, which has firman-Mu touched our lives. dalam And the menjamah Holy kehidupan Spirit kami. will teach Dan you. Roh Kudus akan He will mengajar remind kami. you. Roh Kudus akan mengingatkanmu, saudara. Amin. What you learned today, Atas apa yang telah kita pelajari hari ini, maybe mungkin it's not effective right now, belum berdampak saat ini. but tomorrow, Tetapi hari esok, day after tomorrow, hari esok kemudian, next week, berikut minggu next depan, month, berikut bulan next depan, year, tahun depan, you will hear kalian akan mendengar what you heard today. atas apa yang kalian dengar hari ini. The Holy Spirit Roh Kudus inside you di dalammu will remind you. akan mengingatkan engkau, He will saudara. tell you, Dia akan mengingatkan engkau this is my word. bahwa inilah firman, This is my will. inilah kehendakku, This is my way. inilah jalanku, This is my love for you. inilah kasihku kepadamu, saudara. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. give you glory, Father. Thank you Holy Spirit. We give you honor. Kami berikan semua kemuliaan, hormat In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita, saudara. Bukan suatu kebetulan Pastor JJ bisa bersama istri bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya apa disampaikan tadi walaupun singkat tetapi sangat berarti buat kita semua. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya masih banyak hal yang ingin kita tahu. Masih banyak hal yang kita ingin pahami lebih dalam lagi. Tetapi karena keterbatasan kita harus mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan kita sangat mengerti kebutuhan kita. Tuhan kita sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan pengharapan setiap kita. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dia sangat sabar menunggu kita untuk selalu ada dalam dirinya. Selalu datang pada hadiratnya. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti, saudara, melekat kepadanya. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk berseru berdoa kepadanya. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk kita mendengar kebenaran-kebenaran yang murni. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan mau kita semua, saudara dan saya, untuk kita benar-benar mengalami kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan pagi siang hari ini.
Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang Kau sudah tuliskan, tanamkan, meteraikan dalam hati setiap hati kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan menjadi rema bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kami dari segala selubung-selubung yang menutupi di pikiran kami selama ini Tuhan. Kalau selama ini seringkali kami tertutup selubung sehingga kami tidak bisa mengenal dengan benar kebenaran-Mu Tuhan dengan seutuhnya. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau sudah merdekakan kami. Terima kasih Bapa. Perkenankan kami saat ini Tuhan, memohon dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan berkenan curahkan roh-Mu yang hidup saat ini Tuhan. Mengurapi kami pribadi lepas pribadi lebih lagi. Tinggal di dalam setiap hati kami, memimpin kami dan memberikan kepada kami urapan kuasa, kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaksana firman. Jangan biarkan satupun di antara kami lemah Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan roh-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan iman Tuhan. Menghadapi hari-hari di depan kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau semuanya sia-sia. Kami butuh pengurapan dan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Memberikan kami kasih karunia, damai sejahtera, rahmat-Mu Tuhan menyertai kami. Kemanapun Tuhan utus kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Buat kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan berikan kepada kami keberhasilan, kemenangan. Berikan kepada kami terobosan-terobosan baru. Kami percaya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Kau membawa kami masuk ke dalam satu dimensi rohani yang baru. Tuhan membawa kami masuk ke dalam satu dimensi rohani yang baru. Di mana kami Tuhan bawa mengalami terobosan-terobosan ilahi. Mengalami lompatan-lompatan ilahi. Apa yang gak mungkin bagi dunia. Apa yang gak terpikir oleh kami. Apa yang tidak terbayang oleh kami Tuhan. Apa yang tidak bisa kami lakukan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kau membawa kami naik mengalami lompatan-lompatan ilahi. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Sebab itu jangan biarkan kami menjadi orang percaya yang sia-sia Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi penonton. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar Tuhan. Tapi jadikan kami pelaku Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Untuk terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bawa kami saat ini Tuhan, berjalan bersama-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Urapi kami saat ini. Setiap kami Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan. Arahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Matanya sedang tertuju kepada setiap hati kita. Ia sedang menguji iman kita. Ia sedang melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya. Roh-Nya yang tidak terbatas memenuhi setiap kita. Urapan kuasa ganda. Urapan kuasa. Dalam nama Yesus. Terima urapan dan kuasa. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dan terima urapan dan kuasa yang memberikan kepada kita keberanian untuk bisa menjadi pelaksana firman yang kuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga Bapa, Kau sudah mengutus hamba-hamba-Mu hadir pada pagi hari ini Tuhan. Khususnya Pastor JJ, Miss Abigail, dan juga anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami pribadi lepas pribadi saat ini. Menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi, menjadi saksi, puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih-Mu, yang membutuhkan roh-Mu, yang membutuhkan kebenaran-Mu Tuhan. Agar mereka semua bisa dicelikan mata hati dan pikirannya. Mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan,
Mari saudara kita angkat tangan kita, terima berkat sepenuhnya dari Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah berkat kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat limpah kasih karunia-Nya, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya.